Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran tematik tema I dengan muatan pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber energi? Ya, benar. Sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Jika habis, maka membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat terbentuk kembali. Contoh sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan diantaranya energi panas bumi, energi matahari atau tenaga surya, energi angin, energi biomasa, dan energi air atau tenaga air. Contoh sumber energi tidak terbarukan adalah bahan bakar fosil, di antaranya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang berasal dari dalam bumi, yaitu dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini karena Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang masih aktif. Contoh pemanfaatan energi panas bumi yaitu uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik. Energi matahari merupakan energi yang berasal dari matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Energi angin merupakan energi yang berasal dari angin. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Energi biomasa merupakan energi yang berasal dari bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, kotoran hewan, dan tanaman hidup. Contoh pemanfaatan energi biomasa adalah mengolah bahan organik menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bioetanol, biodiesel, dan biogas. Energi air merupakan energi pada air mengalir atau ombak di laut. Energi gerak dari air mengalir atau ombak dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Energi minyak bumi adalah energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contoh pemanfaatan sumber energi minyak bumi yaitu minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya seperti bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Energi batu bara adalah energi yang berasal dari tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun.
Salah satu contoh pemanfaatan sumber energi batu bara yaitu dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Energi gas alam adalah energi yang berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun. Contoh pemanfaatan sumber energi gas alam adalah selain digunakan sebagai pembangkit listrik, gas alam juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya seperti LPG, cat, pupuk, dan lain-lain. Salah satu sifat dari energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah bentuknya menjadi energi lain. Untuk mengubah suatu energi menjadi energi listrik, digunakan pembangkit listrik. Berdasarkan bahan bakarnya, pembangkit listrik dibedakan menjadi bermacam-macam. 1. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumber energi dari pembangkit listrik ini berasal dari energi nuklir. 2. PLTBBM, pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak. Sumber energi dari pembangkit listrik ini berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. 3. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi dari pembangkit listrik ini berasal dari energi panas bumi. PLTPB terbesar di Indonesia terdapat di Garut, Jawa Barat. 4. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi dari pembangkit listrik ini berasal dari energi air. PLTA terbesar di Indonesia yaitu Waduk Cirata terdapat di Jawa Barat. 5. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sumber energi dari pembangkit listrik ini berasal dari energi batu bara. 6. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi pembangkit listrik ini berasal dari energi matahari atau tenaga surya. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Manfaat energi matahari bagi manusia yaitu 1. Sebagai sumber vitamin D yang bermanfaat bagi tubuh. 2. Membantu mengeringkan pakaian. 3. Membantu mengeringkan padi, ikan, dan makanan lainnya. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan yaitu 1. Membantu proses fotosintesis. 2. Membantu dalam proses pertumbuhan kecambah. 3. Dapat mengaktifkan klorofil yang terdapat pada tumbuhan. Manfaat energi matahari bagi hewan yaitu 1. Menghangatkan tubuh hewan. 2. Menjaga suhu tubuh hewan agar tetap stabil. 3. Memperlancar proses pencernaan makanan. Manfaat energi matahari bagi lingkungan yaitu 1. Menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. 2. Menjaga temperatur udara. 3. Memberi penerangan. Manusia memerlukan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kebutuhan pokok manusia. Setiap hari, kita menggunakan energi untuk beraktivitas, baik itu energi yang digunakan tubuh maupun energi yang digunakan untuk menjalankan semua peralatan penunjang lainnya. Tidak semua energi yang kita perlukan dapat langsung dimanfaatkan, namun perlu diubah terlebih dahulu ke bentuk lain. Berikut ini merupakan beberapa contoh jenis perubahan energi. 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya penggunaan setrika listrik, solder, oven listrik, kompor listrik, dan hair dryer. 2. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kipas angin, blender, mobil mainan, mixer, dan mesin cuci. 3. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan lampu pijar, lampu tabung, dan komputer. 4.
energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan radio, piano elektrik, dan bel listrik. 5. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan televisi. Dalam memanfaatkan energi, harus dilakukan secara bijak. Tidak boleh menggunakan energi secara berlebihan. Mengapa demikian? Karena agar cadangan energi tidak cepat habis sehingga generasi berikutnya mampu ikut merasakannya. Selain itu, dengan menghemat energi, kita dapat menjaga kelestarian alam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan dapat dipahami dengan baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.